Shalom keluarga damai. Kita kembali dalam Renungan Samas edisi Sabtu tanggal 6 Desember 2025. Yesus datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah memasuki masa Advent, merupakan waktu penantian, waktu untuk mempersiapkan diri, menyambut cahaya kehidupan dengan penuh sukacita dan kegembiraan akan kedatangan Yesus Juru Selamat ke dunia. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih ya Bapa atas kasih setia dan perlindungan Bapa di sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Saat ini kami memasuki masa Advent, masa penantian dengan penuh pengharapan dan sukacita. Ya Bapa, jamahlah kami untuk menyiapkan hati dan pikiran kami, menyambut kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kalau kita membaca secara lengkap perikop bacaan firman ini, konteks dari bacaan ini bahwa bangsa Israel berharap Tuhan Yesus datang ke dunia membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, sehingga menjadi bangsa yang merdeka. Namun, arti Mesias bagi Yesus adalah penyelamat yang akan datang, membawa keselamatan, dan membebaskan umat manusia dari belenggu dosa dan kematian. Yesus mengendaki membawa bangsa Israel bebas merdeka dari belenggu dosa untuk dapat menikmati kerajaan Allah. Demikian juga kita sering memiliki persepsi yang sama dengan bangsa Israel. Di dalam semua persoalan kehidupan yang Tuhan izinkan kita lewati, seringkali kita ingin Tuhan segera menjawab doa-doa kita secara instan, tanpa mau melewati prosesnya Tuhan. Ingin segera bebas dari persoalan kehidupan yang kita alami, tanpa kita sadari, kita sering meragukan kuasa Tuhan dengan mengambil jalan pintas dan menghalalkan segala cara menurut pemikiran kita sendiri. Kalau Tuhan izinkan kita melewati berbagai masalah demi masalah, sebenarnya kita sedang di dalam prosesnya Tuhan. Tuhan menghendaki iman kita semakin teruji. Apakah kita tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan di situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus, apa yang biasa kita persiapkan? Ada sukacita tersendiri dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Saatnya berkumpul dengan anggota keluarga, merayakan pesta Natal, pergi liburan bersama, tukar kado, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan para aktivis gereja akan sibuk menyiapkan berbagai macam kegiatan, membentuk panitia Natal untuk memeriahkan kebaktian Natal maupun acara Natal, mulai dari dekor gerejanya, musik gereja, drama Natal, konsumsinya, hadiahnya, dan persiapan lainnya. Saking sibuknya, kita sering lupa akan hal yang terpenting
menyambut kelahiran Sang Juru Selamat dunia adalah menyiapkan diri kita, hati dan pikiran kita, supaya pada saat Tuhan datang, kita tidak sedang berbuat dosa. Kita kedapatan tetap setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita harus menyiapkan diri, hati dan pikiran untuk selalu dekat dan selalu fokus kepada Tuhan? Karena kita semua tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Seperti pada bacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Juga di Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kalau sampai saat ini kita masih diberi kehidupan, diberi pengharapan, diberi kekuatan, diberi keyakinan akan penyertaan Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kita, itu semua karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai hati dan pikiran kita. Mengapa Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kita sebagai anak-anak-Nya? Karena Tuhan mau memakai kita sebagai saksinya dan sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia untuk memberitakan kabar sukacita kepada siapapun yang kita jumpai. Seperti pada Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Pesan Yesus sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita semua sebagai anak-anak-Nya. Melalui Roh Kudus yang turun atas kita di hati kita untuk kita hidup benar sesuai kebenaran firman Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya melalui ucapan yang keluar dari mulut bibir kita, tetapi yang terutama melalui sikap hidup kita sehari-hari yang meneladani dan mencerminkan kehidupan Yesus sendiri. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang mengenal Yesus Kristus melalui kabar sukacita yang kita beritakan, dan bisa merasakan kasih yang tulus saat kita melayani mereka. Supaya sesama kita bisa merasakan kasih Tuhan, penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka sebagai anak-anak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kasih setia Tuhan, yang selalu ada buat kami orang berdosa ini. Ampunilah kami Tuhan, yang masih sering mendukakan hati Tuhan melalui ucapan, pikiran dan perbuatan kami. Jamah hati kami dalam masa Advent ini, bukan hanya sibuk menyiapkan untuk acara Natal, tapi kami juga sibuk untuk menyiapkan diri, hati dan pikiran dengan meluangkan waktu untuk introspeksi diri saat teduh menjalin hubungan yang erat dengan Bapa, sehingga kami benar-benar merasakan damai dan sukacita di hari kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Di dalam nama
Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.